Seperti inilah aksi Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan saat membagikan uang pecahan Rp50.000 ke nelayan. Aksi bagi-bagi uang pecahan ini bisa dilihat di akun TikTok resmi PAN @amanatnasional. Dalam unggahan tersebut juga tertera tulisan PAN bagi-bagi gocapan. Tak perlu waktu lama, unggahan ini pun menuai sorotan banyak pihak hingga dikaitkan dengan praktik politik uang atau money politik. Menanggapi sorotan ini, Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Patrio membantah apa yang dilakukan Zulkifli Hasan sebagai bentuk politik uang. Kalau ditanya bahwa itu money politik apa segala macam, kalau dilihat dari konteks videonya jelas-jelas itu benar-benar nggak ada acara partai, nggak ada acara apa-apa gitu. Itu benar-benar pure ketemu masyarakat, dalam hal ini nelayan, dan Bapak sangat peduli untuk itu. Jadi malah ini bagus gitu ya buat ketua umum yang lainnya, kalau ketemu dengan masyarakat kecil sudah selayaknya lah memberikan rejeki kepada masyarakat yang notabene adalah yang perlu kita bantu dan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, dan di hari Jumat memang kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah, ya, ke siapapun. Tapi sedekahnya jangan sambil disorot kamera, sedekahnya jangan sambil bernuansa politik, seperti yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan. Ya, itu ya. Ini malah disebarluaskan ini ya. Pan sebar duit gocapan ini. Ini kita lihat sahabat TC. Ya. Duit gocapan yang disebar oleh PAN. Kemudian ditanya kan, wah ini money politik ini. Ini politik uang ini. Ini tidak tidak mengajarkan keteladanan pada seorang pemimpin ini, dan seterusnya. Kemudian apa pembelaan dari mereka, dari PAN? Ini niatnya sedekah. Wah, niatnya sedekah. Cuak. Iya betul. Itu tidak perlu disampaikan begitu. Segala aktivitas kita, amal perbuatan kita, itu memang tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala laku lampah kita itu tergantung niatnya. Niatnya untuk kebaikan, dia mendapatkan kebaikan. Niatnya untuk mendapatkan suara, pahalanya nggak dapat. Kan begitu. Nah, ini seorang politikus, ketua partai politik Amanat Nasional, amanat loh, amanat. Bagi-bagi uang, nanti kita tonton videonya ya. Kemudian itu diniatkan untuk sedekah. Ya kalau sedekah nggak usah juga ditampil-tampilin. Berikan tangan kanan, tangan kiri sembunyikan. Jangan sampai tahu. Ini mengajarkan money politik ini. Ya, kalau nanti jelang 14 Februari, ya, tanggal 13 Februari ini akan banyak sekali orang-orang yang bertebaran di luaran sana untuk membagikan uang-uang. Nanti pilih si A, nanti pilih si B, dan seterusnya. Nah ini sedang diajarkan dulu hari ini oleh Zulkifli Hasan. Begini loh cara bagi uangnya. Cukup dengan 50.000 loh. Kami menangkapnya begitu, mohon maaf gitu ya. Kita lihat ya videonya ini. Ya, senanglah orang dibagi duit. Hari ini ekonomi makin sulit. Terdepan dalam membagi uang gocapan, gitu ya.
Jadi nanti kalau mau coblos partai pilihnya nomor 8, katanya begitu kali ya. Nomor 8 mah bukan PAN, itu apa ya? Waduh, ini mutunya nggak ada sama sekali nih Zulkifli Hasan ya. Sayang sekali. Menteri Perdagangan, politisi senior. Apa yang dimaksud politisi senior itu adalah senioritas pengalaman dalam membagi-bagikan uang. Begitukah? Dan kita lihat ya bagaimana penjelasan dari beberapa pakar ini. Judulnya apa? Zulkifli Hasan bagi-bagi 50.000 dinilai bukan sikap teladan elit politik. Tentu jelas ya. Tindakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulhas yang membagikan uang 50.000 kepada sejumlah nelayan tidak memberikan teladan yang baik bagi masyarakat. Ini juga keliru, tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jadi ada pelanggaran sebetulnya. Sama dengan mengajarkan pemilih kita menjadi moral hazard. Kata Direktur Demokrasi and Electoral Empowerment Partnership, Neni Nurhayati dalam keterangannya dikutip Kamis kemarin. Mestinya pejabat publik bisa menjadi teladan yang baik, tidak menghalalkan segala cara untuk meraih simpati pemilih, sambung Neni. Menurut Neni, seharusnya Bapilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, segera meminta klarifikasi kepada Zulhas terkait kejadian itu. Ya kalau masih di kelompoknya mereka ya nggak akan berani. Seperti kemarin Ganjar aja tayang di video azan maghrib, bukan pelanggaran katanya. Bukan, karena ini bukan belum kampanye. Kan keterangan yang tolol. Tidak esensinya yang dilihat gitu. Tapi permukaannya, padahal kita merasakan semua gitu. Itu adalah upaya penanaman ke alam bawah sadar kita. Teknik post-truth yang digunakan. Sehingga nanti menganggap oh Ganjar ini soleh, Ganjar ini dekat dengan masjid. Kan jadinya kalau anak muda sekarang cuak sekali. Gitu ya. Neni mengatakan tindakan seperti itu dilakukan Zulhas ada kemungkinan juga dilakukan pejabat publik lain. Ini kemungkinan besar ya. Dan bisa dipastikan lah ya. Kan kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Dia juga menilai hal itu tidak tepat jika dianggap sebatas uang sedekah. Sedekah. Neni menilai jika konten yang disampaikan memiliki muatan kampanye, maka seharusnya Bawaslu mengelaborasi lebih jauh dalam petunjuk ketika menemukan indikasi pelanggaran. Kan itu tayang kalau nggak salah di akunnya PAN juga atau Zulhas lah ya. Lagunya juga lagu Zulhas gitu. PAN dan seterusnya. Menarik dukungan masyarakat dengan transaksional kan tetap tidak boleh. Kami juga mendorong kepada para pimpinan partai politik untuk menjadi teladan yang baik. Jangan kemudian malah menyampaikan boleh terima uang. Wah itu sih Prabowo yang bilang kemarin ya. Terima saja itu kalau ada yang ngasih uang, itu uang rakyat. Maksudnya gimana itu ya? Jadi dilegitimasi money politik kalau begitu. Ngeri kali. Menurut pemberitaan sebelumnya, aksi Zulhas ini diabadikan dalam sebuah video yang beredar di media sosial TikTok pada 10 Juli. Udah lama sebetulnya ya. Pan bagi-bagi gocapan. Peristiwa ini diunggah oleh akun resmi PAN @amanat nasional di TikTok. Jadi di TikToknya ya, hal ini menuai tanggapan dari KPK. Jubir Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya telah mengkampanyekan anti politik uang melalui tagline dan program Hajar Serangan Fajar. Jangan-jangan ini juga hanya di mulut saja ya. Anti korupsi itu kan maknanya ya tidak dengan menebar uang untuk meraup suara, misalnya meraup dukungan dan sebagainya. Karena itu cara-cara curang. Kan begitu ya? Iya. Ujar Ali saat ditemui awak media di tanggal 12 kemarin. Menurut Ali, ajakan anti politik uang itu disampaikan pada penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, peserta pemilu ataupun masyarakat. Tindakan ini menjadi salah satu upaya KPK mengawal pemilu 2024. Tapi jangan tebang pilih bro. Ya, ingat nih, hati-hati. Jangan tebang pilih. Rakyat mengontrol Anda.